Dikabarkan jadi terlapor, M. Yunus sang harimau Blambangan angkat bicara dikutip dari berita, file1.co.id Banyuwangi. M. Yunus aktivis kontroversial yang juga sering disebut sebagai harimau Blambangan, baru-baru ini dikabarkan telah dilaporkan oleh Galih dan pendampingnya Gozali atas dasar pencemaran nama baik pada Galih. Galih sendiri adalah lawan dari klien yang didampingi M. Yunus dalam perkara sengketa tanah. Seperti yang telah diberitakan di beberapa stasiun TV swasta dan beberapa media online sebelumnya, Yunus menyebut Galih yang notabene adalah lawan kliennya sebagai DPO. Atas pemberitaan inilah Galih didampingi Gozali melaporkan M. Yunus. Menanggapi pelaporan ini, Yunus dalam jumpa pers yang diadakannya pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus tahun 2020, di salah satu kafe di kawasan Benculuk mengatakan, "Saya adalah salah satu aktivis Banyuwangi yang paham hukum, jadi apa yang saya katakan dan telah diberitakan beberapa TV swasta dan beberapa media online yang lalu itu adalah benar. Saya bilang benar karena apa yang saya katakan berdasarkan putusan PN Banyuwangi dan juga Direktori Putusan Ma nomor 606 PIT BLH 2018 PN BYW, di mana dalam putusan tersebut dengan jelas dikatakan bahwa saudara Galih ini adalah DPO. Salahnya di mana? Tolong Galih dan pendampingnya ini Mas Gozali yang terhormat, yang katanya tahu hukum, tolong dibaca putusannya," papar Yunus. Seperti yang dikatakan M. Yunus, bahwa status DPO tersebut juga dibenarkan oleh Jaksa Agus Suhairi. Agus Suhairi adalah jaksa yang waktu itu menangani kasusnya Yasmuri. Saya juga sudah menemui Jaksa Agus Suhairi yang saat itu menangani kasusnya Yasmuri. Beliau juga mengiyakan, dengan dasar bahwa saat dipanggil kejaksaan waktu itu kepala desa tempat di mana Galih tinggal menyatakan bahwa Galih tidak berada di tempat, maka keluarlah status DPO, ungkapnya. Berarti ini Galih ada keterlibatan dalam kasus yang ada. Galih Yasmuri ya? Ini perannya menyuruh Yasmuri. Oh, menyuruh ya? Iya. Berarti status DPO ini jelas berarti ya? Oh siap. Dengan Pak siapa Pak? Agus Suhairi. Laporan Galih Mas Yunus dilaporkan ke Polres Banyuwangi kaitannya dengan adanya tersangka DPO Galih ini, tanggapannya Mas Yunus ini seperti apa? Terus langkah apa yang nanti diambil Mas Yunus terkait adanya laporan terhadap jenengan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga kaget ketika pagi tadi saya melihat televisi muncul bahwa saya dilaporkan terkait pencemaran nama baik, ya kan? Karena adanya katanya saya ini menggembar-gemborkan tentang DPO saudara Galih. Saya adalah orang hukum, saya aktivis lembaga kontrol yang selalu melindungi masyarakat. Di mana saya ketika bicara by data, saya tidak ngawur. Di Banyuwangi ini saya ini paling orang yang punya data valid dalam setiap kasus. Mengapa saya bicara tentang kasusnya saudara Galih ini DPO? Saya sudah jelas dari awal, dulu memang yang mengawal kasus Galih ini waktu Yasmuri kena di Polsek Celuring, ini adalah yang awal saya. Saya tahu bahwa memang Galih itu DPO, karena apa? Saya yang mengawal. Sehingga diteruskan lagi ketika Galih sudah tidak sambung dengan saya karena DPO, sehingga dalam persidangan Yasmuri, ya kan, dan kita sudah mengeluarkan berita-berita dari JTV, dari TV1 Banyuwangi, online, dan berita harian bahwa kita sudah mendatangi kejaksaan, sudah mendatangi pengadilan, dan kita sudah membawa satu putusan. Ini putusan dari pengadilan Banyuwangi, dan ini adalah putusan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Ini asli ya. Ini tidak rekayasa, tidak main. Ini by data.
bunyi daripada isi ya, karena mungkin saudara Galih atau Mas Gozali yang mengatakan katanya Singa Nusantara itu dia bilang katanya saya ini membuat isu, membuat tidak senang. Loh, saya bicara apa adanya, saya tidak mengada-ngada. Ini buktinya by data. Bunyi di dalam sini kita baca dari awal, dari halaman 1 sampai halaman 13, bahwa kata-kata Galih DPO ini, Galih sebagai aktor intelektual, Galih yang menyuruh Yasmuri, Galih yang punya mobil, Galih yang punya kayu, Galih yang menyuruh untuk mengambil kayu sono kelendi, karetan, lalu kepegang ini adalah jelas semua keterangannya. Pak Jaksa, Pak Agus Suhairi yang menangani kasus ini, ketika dia mendakwa P21 penyempurnaan dari hasil BAP, ya kan, dari Polsek, terus disambungkan lagi ke Polresta Banyuwangi, bahwa Pak Jaksa meminta kepada penyidik, ya kan, untuk menanyakan kepada kepala desa bersurat, ada tidak saudara Galih itu, sehingga Pak Lurah yang ada di kelurahannya saudara Galih menyatakan dengan tertulis bahwa Galih tidak pernah ada di rumah. Maka dakwaan dibuatlah sebagai tuntutan Yasmuri di persidangan, sehingga di situ tertulis dalam putusan ini, ya, putusan pengadilan Banyuwangi, bahwa Galih adalah DPO. Jadi jangan salah paham ya, saya by data ini semuanya jelas bahwa Galih DPO. Saya tidak mengada-ngada. Ini yang bilang adalah Mahkamah Agung, satu keputusan yang sudah inkrah, ya kan? Ini pengadilan Banyuwangi. Apa yang dibicarakan di dalam persoalan ketika melaporkan saya, yang katanya saya mengada-ngada, saya tidak mengada-ngada. Saya siap dituntut dengan cara apapun. Jangankan pencemaran nama baik dari sisi apapun. Saya hanya bicara tentang kebenaran, ya kan? Ini rakyat, ini masalah orang-orang yang didolimi, ahli waris yang didolimi oleh saudara Galih, gitu loh. Kalau Galih juga menyatakan dalam beritanya yang saya melaporkan saya ini, katanya dia menang banding yang mana? Hasil keputusan tentang kasus tanah ini masih NO. Bandingnya Galih justru tidak diterima oleh pengadilan tinggi. Banding kita masih belum turun kok. Jadi intinya Galih ini jangan memutarbalikkan. Ini by data, by fakta. Kalaupun saudara Mas Gozali, ya, berarti ini Galih ini tetap masih menjadi DPO dalam perkara illegal logging. Illegal logging. Ini jadi illegal logging loh ya, dia di sini jelas semua kok Mas. Kalau kita baca hasil penyidikan dari kepolisian sangat sempurna sekali kok. Makanya dengan sempurnanya ini menjadi P21 bahwa di sini isinya Galih sebagai aktor intelektual atau bosnya Yasmuri, dia yang menyuruh, yang punya barang, yang punya truk, dan dia saat itu minta tolong kepada saya untuk dihilangkan dalam kasus ini menjadi kayu mati bahasanya. Galih tidak ada. Itu pernah minta tolong sama Oh jenengan? iya pernah. Kejaksaan sendiri kan mengatakan bahwasannya sesuai dengan dakwaannya Yasmuri, perbuatan itu tidak dilakukan seorang diri. Oh tidak, dilakukan bersama-sama. Betul sekali. Ada keterlibatannya Galih ya? Iya, ada pasal 55 junto pasal 55 bahwa Galih ikut serta bahkan sebagai aktor intelektual. Aktornya bukan Yasmuri, dia hanya anak buah yang dibayar, yang disuruh oleh saudara Galih. Salah dong kalau kepolisian, maaf loh ya, saya tidak menyalahkan kepolisian. Undang-undang ini aturannya tidak boleh dong. Orang yang sudah yang menjadikan tersangka kepolisian, yang menjadikan DPO kepolisian, kok kepolisian mengeluarkan surat pencabutan DPO, undang-undang yang mana yang mengatur? Oh iya. Terus terkait dengan laporannya Mas Yulis, penipuan itu penipuan apa yang dilakukan Galih? Jadi Galih ini menipu tentang satu pembuatan akte jual beli tanah, ya kan? Galih ini sebenarnya ya Mas ya, biar diketahui, Galih ini bukan seorang punya duit yang membeli tanah kepada ahli waris, bukan. Galih ini juga bukan ahli waris, bukan anak atau menantu atau saudara, bukan. Saudara Galih ini saya terangkan kepada masyarakat Banyuwangi bahwa saudara Galih ini pernah menolong saudara Mbak Sumara ini ahli waris ini karena sertifikatnya ada di KSP dengan jumlah 10 juta, 5 juta, dan 1 juta, 16 juta dengan 3 sertifikat. Setelah diambil, sertifikat itu ditahan oleh saudara Galih. Ceritanya seperti itu. Ini cerita nyata kok, ya kan? Bukan main-main. Nah, setelah itu berubahlah dalam proses sang waktu ini, tiba-tiba Galih ini menjadikan AJB dengan hanya akte perdamaian yang ada di PA. Berarti tidak ada ya
dari ahli waris untuk waktu penandatanganan AJB itu enggak? Oh, tidak ada. Kenapa ahli waris tidak pernah menandatangani? Dan maaf loh, secara undang-undang akte perdamaian tidak bisa untuk membuat sertifikat. Karena apa? Karena saya sudah ngomong. Sertifikat apa akte jual beli? Oh, akte jual beli dan menjadi sertifikat tuh ya. Berarti kan kekuatan akte jual beli ini untuk menjadi sertifikat ini ada satu perjalanan risalah cerita, ya kan? Loh, Pak Ketua Pengadilan sudah bilang, Pak Subandi sebagai Ketua Panitra sudah mengatakan, Mas Yunus, saya ini hanya sebagai penengah, ya kan, yang melegalisir atas perjanjian mereka berdua yang namanya akte perdamaian, gitu loh. Saya hanya menyaksikan, oke, sudah bersetuju tak tok dengan pengadilan agama. Dan itu sudah dilakukan secara hukum, secara prosedur oleh para ahli waris. Berarti yang itu tidak bisa menjadi dasar untuk membuat AJB. Oh, nggak bisa. Andai kata akte perdamaian ini bisa AJB, Pak, rusak dunia ini. Dunia ini rusak, ya kan? Dengan mudah. Tidak bisa. Tidak ada dasarnya, tidak ada undang-undang. Kalaupun memaksakan dan itu bisa menjadi, berarti ini ada permainan rekayasa antara notaris, antara BPN, antara pelaku saudara Gali sendiri. Terus langkah apa Mas Yunus untuk menanggapi persoalan yang langkah saya cuma satu Mas sebenarnya. Satu dulu, ini sudah jelas ada putusan Mahkamah Agung dan Pengadilan Banyuwangi yang menyatakan bahwa Gali DPU. Putusan ini sudah saya musyawarah dengan kejaksaan, dengan pengadilan, dan sudah saya serahkan kepada Bapak Kapolres untuk dipelajari dan dibaca. Saya hanya menunggu dari gerakan kepolisian, karena Pak Jaksa Agus Suhairi yang memeriksa, yang menjadi jaksa dari Yasmuri ini sudah menyatakan bahwa per tanggal 10 kemarin menyatakan bahwa yang berhak dan punya wajib menangkap saudara Galih DPU ini adalah kepolisian. Karena kata Pak Jaksa, saya belum menerima semua berkasnya Mas Yunus, gak mungkin saya akan memerintah. Berkas itu datangnya dari kepolisian, saya hanya meneruskan hasil penyidikan dari kepolisian. Itu intinya. Mungkin ada yang mau disampaikan Mas Yunus? Saya hanya berharap kepada masyarakat Banyuwangi semuanya, mari kita bersama-sama ketika ada satu permasalahan yang di masyarakat masyarakat ini terdolimi, masyarakat kecil ini juga ini ada kejadian di Banyuwangi, katanya ada rumah yang tiba-tiba dirobohkan dengan orang Cina yang juragan rongsokan yang ada di Rogo Jambi itu ya. Saya berharap hari ini saya setelah itu akan ke sana, akan menangani ini orang yang terdolimi juga. Semoga orang-orang kecil yang terdolimi bisa kita bantu semuanya. Amin. Gitu. Ya, saya hanya berharap, saya semoga dilindungi oleh Allah. Saya sebagai lembaga kontrol yang ada di Banyuwangi selalu menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Apapun resikonya, apapun benturannya, ketika saya menyuarakan kebenaran tidak ada ketakutan sedikit pun sama sekali. Walaupun saya 70 laporan untuk saya tidak pernah takut. Saya tidak pernah takut di penjara, tidak pernah takut dibunuh atas nama kebenaran rakyat Banyuwangi dan semuanya. Ini harapan saya, semoga jumpa pers hari ini bisa membuka hati kita yang keras untuk menyadari bahwa inilah kebenaran. Saya bicara baik data, baik keputusan dari Pengadilan Banyuwangi dan keputusan Mahkamah Agung yang sudah inkrah, yang sudah saya serahkan kepada Pak Kapolres. Saya meminta kepada Pak Kapolres dengan hormat, monggo segera disikapi biar tidak menjadi bola panas yang liar di luar sana. Akhirnya terjadi efek Bapak Kapolres, kepolisian sebagai pengayom dan pelindung masyarakat segera menyikapi permasalahan ini agar tidak berbuntut panjang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan putusan nomor 606 PID.BLH 2018 PNBYW atas kasus illegal logging yang disinyalir bahwa saudara Galih menjadi aktor intelektual pencurian kayu sono keling di Desa Karetan milik Perhutani Banyuwangi Selatan, yang tertuang dalam putusan nomor 606 PID.BLH 2018 PNBYW tersebut, menyatakan bahwa saudara Galih menyandang status DPO. Akan tetapi saudara Galih masih bebas berkeliaran tanpa adanya penangkapan. M. Yunus Wahyudi yang akrab dengan julukan Harimau Blambangan berpesan kepada masyarakat. Terjadinya kasus ini sebagai contoh supaya masyarakat berhati-hati dan menjadi perimbangan serta pembelajaran agar tidak terjadi lagi kasus-kasus seperti ini di bumi Blambangan serta negeri Nusantara Indonesia.